Kita mulai Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kami hormati pengurus Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar yang alhamdulillah hadir secara offline, Bapak Dr. Ahmad Husin Lubis MSc. Yang kami hormati Bapak pejabat Eselon 1 di lingkungan YPI Al-Azhar. Yang kami hormati Koordinator Pengawas Pendidikan beserta Bapak Ibu Pengawas. Yang kami hormati Kepala Bagian Kepegawaian beserta jajaran. Yang kami hormati narasumber hari ini. Yang pertama adalah Bapak Dr. Kiai Haji Ridwan Muhammad Yusuf MA. Yang kedua Bapak Hanif Ashar MPD, Certified Hipnosis dan Certified Hipnoterapis. Yang ketiga adalah Bapak Haji Gunanto Suprapto MPD. Yang kami hormati Bapak dan Ibu pimpinan sekolah, kepala sekolah dan wakil, baik dari TK, SD, SMP, dan SMA Islam Al-Azhar se-Indonesia. Serta segenap hadirin yang belum kami sebutkan dengan tidak mengurangi rasa hormat kami. Marilah Bapak dan Ibu sekalian, kita selalu sampaikan ucapan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semuanya, utamanya nikmat iman dan Islam. Dan alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersilaturahim dalam rangka sama-sama meningkatkan wawasan maupun pengetahuan kita. Tidak lupa salawat dan salam selalu kita sanjungkan kepada teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kami sampaikan selamat datang dan terima kasih karena hari ini bertepatan dengan hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 atau 11 Rajab 1443 Hijriah. Bapak Ibu telah berkenan menghadiri acara penguatan kompetensi pimpinan sekolah di lingkungan YPI Al-Azhar yang diselenggarakan oleh Direktorat Dikti Rembang Diklat secara online. Semoga niat dan kehadiran kita semua menjadi amal serta ilmu yang bermanfaat. Bersamaan dengan masa pandemi COVID-19 yang saat ini masih berlangsung, maka mari tetap saling mendoakan agar Allah selalu memberikan kemudahan dan kesehatan kepada kita semuanya bersama keluarga masing-masing, serta segenap keluarga besar YPI Al-Azhar se-Indonesia, sehingga selalu diberikan kemudahan, ketenangan hati, serta pikiran dalam upaya menghadapi pandemi tersebut. Semoga bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit ataupun sedang masa pemulihan setelah perawatan, selalu Allah berikan kemudahan pengobatan dan penyembuhannya. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, suasana pandemi tentunya tidak mengurangi semangat dan kreativitas kita untuk berkarya yang terbaik. Salah satu buktinya kita semua berkenan menghadiri acara hari ini, yaitu penguatan kompetensi pimpinan sekolah di lingkungan YPI Al-Azhar se-Indonesia. Bagaimana kita pahami, kompetensi adalah suatu nikmat dan amanah yang Allah berikan kepada semua ciptaannya. Salah satunya adalah menjadi pemimpin di lingkungan YPI Al-Azhar, sebagaimana Bapak Ibu yang laksanakan pada saat ini. Sebagai rasa syukur atas nikmat tersebut, maka kompetensi yang telah Allah berikan perlu sama-sama kita jaga, serta tumbuh kembangkan agar menjadi lebih baik. Dan acara hari ini merupakan salah satu dari upaya tersebut. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, mengingat waktu, maka akan kami sampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, alhamdulillah tadi mulai pukul 7.30 sampai pukul 8, Bapak Ibu sudah melakukan registrasi online.
Bagi yang belum mengisi daftar hadir, mohon diisi. Kemudian dilanjutkan pembukaan. Selanjutnya nanti ada sambutan-sambutan. Tapi sebelumnya akan dibacakan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Bapak Muhammad Saiku. Kemudian nanti akan ada doa yang dipimpin oleh Bapak Bahron Patin. Berikutnya adalah sambutan-sambutan dari Kepala Direktorat Dikti Rembang Diklat. Dilanjutkan pengarahan dari Ketua Umum YP Al-Azhar. Kemudian berikutnya adalah materi. Yang pertama nanti adalah dari Bapak Haji Kunanto dengan materi problem solving dan komunikasi yang efektif. Kemudian Bapak Ibu, karena ini pelaksanaan secara online, maka nanti ada waktu untuk istirahat pukul 10 sampai pukul 10.15. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah menyiapkan snacknya masing-masing. Kemudian berikutnya disambung pukul 10.15 sampai 11.45 adalah materi kedua tentang strategi kepemimpinan oleh Bapak Hanif Ashar MPD. Kemudian istirahat kembali pukul 11.45 sampai pukul 13 untuk istirahat, sholat, dan mungkin makan siang. Dilanjutkan, mohon hadir kembali secara Zoom pukul 13 sampai pukul 15:15, yaitu materi terakhir, pengembangan potensi kepemimpinan yang disampaikan oleh Bapak Dr. Ridwan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memasuki acara yang pertama yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Kepada Bapak Muhammad Saiku dipersilakan untuk membacakan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dipersilakan Pak Saiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Saiku. Semoga yang membaca maupun yang menyimak semuanya mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Menginjak ke acara berikutnya adalah berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Bahron Fatin. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu sekalian, marilah di kesempatan yang penuh berkah ini kita sama-sama kaitkan iman Islam kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mohon kepada Allah kiranya apa yang kita sedang dan akan lakukan pada hari ini mendapatkan keberkahan, kelancaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita awali doa kita Bapak Ibu dengan baca Ummul Quran ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammad wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala wa sahabat Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanalladzi labisa azza wa qala bi subhanalladzi aqsa kulla shay'in bi'ilmih. Subhanalladzi la yanbaghi at-tasbih illa lahu subhanadzil manni wal fadl. سبحان ذي العز والكرم سبحان ذي الطول نسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك العظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة العامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر أن تصلي على محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك خير ما أسألك به عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rabbal Alamin. Pada hari yang penuh berkah ini ya Allah, kami mengadakan satu acara yang mulia, dengan niat yang mulia, dengan tujuan yang mulia ya Allah, yaitu diklat penguatan kompetensi pimpinan sekolah di lingkungan kami ya Allah, Yayasan Pesantren Al-Azhar. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan segala kelemahan, kedhaifan kami sebagai hamba-Mu ya Allah, mohon kiranya Engkau berkenan memberkahi acara ini ya Allah, memberikan kelancaran, memberikan ridha dan perkenan-Mu kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kemudahan semuanya ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami, karena niat kami adalah niat yang baik ya Allah, niat yang benar ya Allah, untuk meningkatkan kualitas kami demi li'la'i kalimatillah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni kami ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah, yang sengaja maupun yang tidak sengaja, yang kecil maupun yang besar ya Allah, yang baru maupun yang lama ya Allah. Dengan diampuninya dosa kami kepadamu ya Allah, olehmu ya Allah, kami akan begitu ringan melakukan kebaikan, mengukir prestasi yang Kau ridhai ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rahman ya rahim ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Makasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih Bapak Bahrun Fatin. Mudah-mudahan dengan doa tadi bagian dari yang akan memberi semangat kepada kita semuanya dalam rangka meningkatkan dan menguatkan kompetensi Bapak Ibu khususnya. Baik Bapak Ibu, menginjak acara berikutnya adalah sambutan-sambutan.
Untuk sambutan pertama dipersilakan kepada Bapak Dr. Zahruddin Sultoni MA selaku Kepala Direktorat Dikti dan Bank Diklat. Dipersilakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa qala ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati pengurus Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar yang membidangi diklat Dikti Rembang Diklat, Bapak Dr. Haji Ahmad Hussein Lubis, alhamdulillah hadir. Yang saya hormati para pejabat eselon 1 hadir di sini, Kepala Sekretariat YP Al-Azhar, Bapak Yayat, alhamdulillah sudah sembuh ya. Hadir pula di sini Pak Lutfi Azhari, kemudian Pak Nuri Muhammadi, dan Pak Ali Mazhar. Kemudian hadir pula di sini koordinator pengawas Bapak ada ya? Ya, hadir. Pak Darsono. Pak Darsono. Kemudian Kepala Bidang Kepegawaian Pak Ruli serta rekan-rekan dari Dikti Rembang Diklat. Yang saya hormati pula rekan-rekan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah dari TK, SD, SMP, dan SMA. Puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa mengikuti kegiatan penguatan kompetensi pimpinan sekolah di lingkungan YP Al-Azhar. Hal ini perlu dilakukan karena sesungguhnya kepala sekolah merupakan posisi strategis sebagai ujung tombak Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar dalam bidang pendidikan. Selama ini barangkali saya juga pernah merasakan sebagai kepala sekolah, satu hal yang paling penting bagi kita semua sebagai pimpinan sekolah adalah decision maker pada saat mengambil sebuah keputusan. Itu kehebatan seorang pemimpin. Apalagi keputusan itu harus diambil dengan begitu sangat cepat. Dan di situ pula lah dibutuhkan kecerdasan kita sebagai seorang pemimpin. Oleh karena itu, saya laporkan pada hari ini, kegiatan ini kepada Pak Ahmad Lubis, bahwa kegiatan ini berlangsung sampai nanti pukul 15.15, jam 3:15 dengan 3 materi. Yang pertama adalah problem solving dan komunikasi efektif dengan narasumber Pak Gunanto. Nanti materi yang kedua adalah strategi kepemimpinan yang akan disampaikan oleh Pak Hanif Ashar. Dan nanti yang terakhir adalah pengembangan potensi kepemimpinan yang disampaikan oleh Pak Ridwan Muhammad. 3 narasumber ini punya kualitas yang sangat baik. Oleh karena itu diharapkan kepada semua peserta yang hadir untuk bisa menyimak, dan ini akan menjadi bekal teman-teman semua di dalam kepemimpinan selama di TK, SD, SMP, atau SMA. Jumlah yang hadir saat sekarang ini sebetulnya direncanakan kurang lebih sekitar 300-an Pak Lubis. Tapi baru hadir sekarang 265, mudah-mudahan nanti bisa menyusul. Dan harapannya kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik dan lancar sampai di ujung acara nanti. Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan panitia yang sudah menyelenggarakan dan mempersiapkan kegiatan ini dengan baik. Dan mohon maaf apabila ada beberapa kekurangan dalam kegiatan ini. Dan mudah-mudahan
ini memberikan manfaat yang sangat besar kepada rekan-rekan kepala-kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, dan insya Allah dengan kegiatan diklat seperti ini akan memberikan penguatan kompetensi teman-teman sebagai pimpinan di sekolah masing-masing. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon perkenannya nanti Pak Ahmad Lubis untuk bisa membuka acara ini. Terima kasih Ustaz Zairuddin. Bapak dan Ibu, kita lanjutkan pengarahan dan sekaligus pembukaan dari pengurus yayasan yang dalam hal ini dihadiri atau diwakili oleh Ketua YPI Bidang Dikti Rembang Diklat, yaitu Bapak Dr. Insinyur Ahmad Husin Lubis MSc. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqq wa dhahaqal batil innal batila kana zahuqa. Yang kami hormati Ketua Umum YPI Al-Azhar dan seluruh jajaran, yang pada hari ini kebetulan tidak bisa hadir semua walaupun melalui Zoom karena ada tugas masing-masing. Kalau Pak Ketua Umum menyampaikan pesan dan juga para pengurus, khususnya Pak Suhadi juga baru saja mengalami COVID, tapi sekarang sudah sehat kembali dan terus beraktivitas, dan kelihatannya beliau juga terasa kelihatan masih belum fit betul, tapi sudah aktif kembali ke kantor bersama kita. Tentunya para eselon 1 seluruhnya yang hadir baik virtual maupun yang di sini ada, yaitu Pak Zahruddin dan tim yang khususnya menangani acara ini, yaitu Pak Siswaya dan Pak Jasril dan Pak Priyadi, yang lainnya tentunya membantu saat-saat sebelum ini, dan kita makin lama kelihatannya mengikuti protokol kesehatan dengan lebih baik. Tentunya para bapak-bapak yang aktif di dalam acara ini, saya melihat ada Pak Ruli, ada Pak Yahya, kemudian ada Pak Bahron tadi menyampaikan doa, dan juga Pak Saif membaca Al-Quran. Dan khususnya tentunya kepada seluruh kepala sekolah, para bapak dan ibu kepala sekolah yang kami banggakan dan kami muliakan. Bapak-bapak dan ibu kepala sekolah tentunya adalah orang-orang pilihan. Bapak sampai menjabat kepala sekolah tentunya melalui proses yang panjang dan seleksi, dan tentunya ini menjadi sesuatu yang perlu kita syukurin bersama. Tentunya para peserta undangan lain yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan seluruh panitia pelatihan penguatan kepala sekolah ini, baik yang langsung terlibat maupun yang tidak langsung terlibat. Pertama-tama kami panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk dapat berkumpul pada pagi hari ini untuk menghadiri acara yang sangat penting. Menurut saya ini acara yang sangat penting yang tiap tahun kita lakukan, yaitu pelatihan penguatan kepala sekolah yang akan menjaga mutu dan pengaman sekolah-sekolah di lingkungan Al-Azhar yang kita cintai ini. Nah, kita tahu bapak-bapak sudah punya pengalaman dan sudah diberikan 5 kompetensi minimum, tetapi ini terus perlu diasah karena tantangan-tantangan demi tantangan akan kita hadapi bersama. Mengingat meningkatnya kasus pandemi Omikron, perlu kita saling mengingatkan agar mematuhi protokol kesehatan. Jadi Bapak dan Ibu Kepala Sekolah di tempatnya masing-masing, mari kita sama-sama menjaga lingkungan kita. Anak-anak yang kita didik di dalam lingkungan sekolah kita adalah tanggung jawab kita. Kita harus membangun ekosistem kesehatan yang baik di lingkungan Al-Azhar. Dan jangan lupa saya mengajak diri saya sendiri dan kita bersama semua agar selalu
saling mendoakan dalam setiap sholat kita saling mendoakan supaya seluruh komunitas Al-Azhar ini dan keluarga kita dan tentunya rekan-rekan kita yang lain, umat dan bangsa ini terselamatkan dari COVID-19 yang belum berakhir. Tentunya kita sama-sama mengetahui bahwa dunia pendidikan secara umum saat ini dihadapkan kepada berbagai tantangan, antara lain yang sering disebutkan di dalam berbagai jurnal secara global bahwa kita perlu perhatikan bonus demografi, industri 4.0, pandemi COVID-19, dan pendidikan adab serta etos kerja. Ya, dari aspek bonus demografi, mungkin ini Bapak-Bapak mungkin berkali-kali mendengarkan, tetapi ini belum berakhir. Karena apa? Bonus demografi ini digambarkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki angkatan kerja yang cukup banyak di negaranya. Kalau di Indonesia sekitar 180 juta orang. Tentunya ini adalah satu sumber daya manusia dan modal manusia yang jumlahnya relatif besar. Ini angkatan kerja yang harus kita didik berbasis imtak dan tentunya berdaya saing. Ya. Ini adalah tugas kita sebagai institusi pendidikan. YPI Al-Azhar memang bergerak di dalam pendidikan, dakwah dan sosial. Ini adalah tugas kita dari negara secara langsung dan tidak langsung. Dan masalah bonus demografi ini memang sudah dibicarakan di berbagai level di negara ini, tentunya masih belum selesai. YPI Al-Azhar punya tanggung jawab moral untuk membina dan membangun sumber daya manusia kita ke depan. Tidak bisa disangkal lagi bahwa kemajuan pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang sering kita dengar dengan istilah TIK atau ICT, Information and Communication Technology, turut mempercepat terjadinya revolusi industri 4.0, Society 5.0. Hal ini ditandai dengan berkembangnya upaya digitalisasi di berbagai bidang, termasuk khususnya dunia pendidikan dan otomasi industri. Akibat kemajuan TIK, ada beberapa tren yang terjadi dalam dunia pendidikan kita, dan khususnya dalam proses pembelajaran yang perlu mendapatkan perhatian kita. Bapak dan Ibu sebagai kepala sekolah tentunya perlu memperhatikan hal ini dengan sangat serius. Pak Budi dalam beberapa event dengan Dikdasmen, saya kira sudah menyampaikan hal ini dan tentunya ini menjadi tanggung jawab kita semua. Di antaranya apa yang perlu kita perhatikan adalah ini yang kita coba sadikan dari berbagai riset singkat dari berbagai sumber. Yang pertama adalah e-learning, ya, learning management system. Hal ini sudah kita coba dari tahun pertama COVID 2020 sampai dengan sekarang ini, alhamdulillah di seluruh sekolah Al-Azhar mungkin ini tidak ada masalah. Tapi kita tidak boleh puas. E-learning dan learning management system ini, apakah ini perlu kita pertanyakan? Bapak dan Ibu kepala sekolah perlu mempertanyakan apakah ini sudah optimum atau belum. Nah, kalau belum, ya makanya kita perlu mudah-mudahan nanti di Kerenbang Diklat bersama Dikdasmen membuat satu forum komunikasi bagaimana supaya para Bapak dan Ibu kepala sekolah ini bisa mempunyai WA group sehingga kita bisa mendapatkan feedback secara lebih intensif. Jadi e-learning dan learning management system LMS perlu terus ditingkatkan. Nah, kita alhamdulillah sudah bisa mengatasi, tapi kita tahu bahwa LMS ini cukup kompleks dan saya kira kalau kita pelajari dengan baik, insya Allah dalam 2-3 tahun ke depan Al-Azhar menjadi salah satu institusi yang leading. Sampai dengan saat ini pun saya kira Al-Azhar sudah leading dalam hal ini. Kemudian kedua adalah video assisted learning. Jadi kalau kita lihat apalagi di kampus kita lihat sudah banyak yang menggunakan dosen-dosen dan saya kira guru-guru juga mulai ditingkatkan kemampuannya untuk video assisted learning ini. Bagaimana memanfaatkan video-video dari YouTube dan lain sebagainya, tentu yang selected, yang related terhadap mata kuliah atau mata pelajaran yang kita hadapin. Kemudian big data.
storage data atau digital content. Hal ini juga menjadi sesuatu yang perlu mendapatkan perhatian dari kita kepala sekolah dan ibu kepala sekolah. Kenapa? Al-Azhar ini memiliki 204 sekolah. Dan ada pendidikan dakwah dan sosial. Kalau kita lihat dari awal sampai sekarang, begitu banyak informasi yang kita sudah lahirkan. Makanya di Dikti Bang Diklat ada satu program yang disebut Knowledge Management System, satu sistem repository yang coba nanti insya Allah, ini masih sangat sederhana, tapi kalau bisa ke depan itu ditingkatkan sehingga semua capaian-capaian daripada guru-guru, tenaga pendidikan kita, dan siapa saja pun yang terlibat di Al-Azhar ini bisa terrekod di dalam knowledge management system ini, sehingga mudah-mudahan Pak Ruli, Pak Yayat, dan yang terlibat di SDM ini memperhatikan bedanya satu orang dengan yang lain, ya, si A, si B, si C, ya mungkin gaji pokoknya sama, dasarnya sama, tetapi karena merit system yang mereka bangun dengan capaian-capaian mungkin di jurnal, mungkin mereka aktif dalam berbagai hal, ini bisa terrekod dan ini menjadi merit system bagi masing-masing pihak, masing-masing individu yang ada di dalam. Ini saya kira menjadi sesuatu yang baik sekali, ya. Kemudian artificial intelligence. Artificial intelligence ini akhir-akhir ini mencuat sekali. Padahal ini salah satu bidang ilmu di dalam dunia informatika yang mungkin sudah lama sih ilmunya sebenarnya, tetapi gara-gara teknologi informasi dan komunikasi begitu berkembang, industri 4.0 begitu ini meningkat, sehingga banyak hal-hal yang menuntut ini penggunaan artificial intelligence ini sampai kepada dunia diplomasi dan khususnya dunia pendidikan. Jadi artificial intelligence ini dimanfaatkan untuk mengembangkan machine learning, ya, mesin pembelajaran. Karena apa saja yang sudah dialami oleh mesin itu memang dibuat satu sistem program sehingga apapun yang didengarnya atau ditangkap sama mesin ini itu langsung masuk ke dalam repos ini, sistem memori yang ada di dalam alat itu, seperti otak kita. Saya pernah ke Malaysia, waktu itu kita ke salah satu perguruan tinggi dari Australia. Di situ ada riset tentang bagaimana supaya memori yang ada di otak kita ini dicoba ditangkap, bisa nggak ditarik. Bukan main itu teknologinya, sehingga nanti bisa dilihat apa yang terrekod di dalam otak kita ini. Itu sesuatu yang ini, ya, itulah kemajuan teknologi yang ada. Saya tidak tahu sampai sejauh mana hasil riset itu. Kalau itu ada, mungkin kita tidak bisa berbohong gitu. Ya, kemudian selama gelombang pandemi COVID-19, tambahan lagi ada gamification, kemudian augmented reality, virtual reality yang seperti disampaikan oleh Pak Budi akhir-akhir ini. Kemudian kita dengar coding. Ini adalah masukan-masukan untuk pengembangan kurikulum kita dan inovasi blockchain. Selama gelombang pandemi COVID-19 2 tahun terakhir ini benar-benar memberikan dampak perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai bidang, khususnya dunia pendidikan. Kita merasakan sendiri perubahan dari pembelajaran luring, tatap muka ke daring, online. Tantangan ke depan dalam dunia pendidikan kita di lingkungan Al-Azhar adalah bagaimana menjaga kualitas pendidikan dengan mengantisipasi berbagai kecenderungan di atas, agar tetap menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Kita semuanya harus mempersiapkan diri menghadapi perubahan. Perubahan adalah satu keniscayaan, dan yang abadi adalah perubahan itu sendiri. Kita tidak dapat menghindari perubahan. Kita sudah bertekad untuk menerapkan pendidikan adab ditegakkan di seluruh unit-unit yang ada di lingkungan Al-Azhar. Ini perlu mendapatkan perhatian kita semua sebagai kepala sekolah. Tantangan untuk menegakkan pendidikan adab ini adalah diri kita sendiri. Adab tidak saja untuk diajarkan, tetapi juga jauh lebih penting lagi adalah dibiasakan dan dicontohkan. Jadi kepala sekolah memang tidak gampang tugasnya, berat, tetapi ini sesuatu tantangan yang insya Allah menjadi amal ibadah kita. Sehubungan dengan acara pelatihan penguatan kepala sekolah ini, diharapkan kita semua dan khususnya para kepala sekolah terus mengasah dan mengembangkan serta meningkatkan kualitas
minimal dalam 7 kompetensi kepemimpinan sekolah, yaitu kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, sosial, pedagogik, dan profesionalitas. Diharapkan para narasumber yang nanti akan menyampaikan, Pak Ridwan, Pak Gunanto, dan Pak Hanif Hasyar, memberikan pencerahan dalam mengembangkan potensi kepemimpinan, strategi kepemimpinan, dan juga terkait dengan problem solving dan komunikasi yang efektif untuk menjawab berbagai tantangan kekinian di atas. Nah, saya harapkan kita semua, Pak Kepala Sekolah, menggunakan rumus I5C5 istilahnya itu. Yang I5 itu adalah apa? Inspiratif, inisiatif, inovasi, implementasi, dan ikhlas di dalam bekerja. Jadi, yang 5 ini saya kira harus ada di dalam komponen kepala sekolah. Dan C5, yaitu creativity, critical thinking, communication, collaboration, dan kompetensi. Nah, saya kira C5 ini sesuatu yang harus melekat setiap saat di dalam jiwa dan setiap kepala sekolah. Akhirul kalam, terima kasih untuk panitia yang telah menyiapkan acara ini dan juga kehadiran Bapak dan Ibu Kepala Sekolah. Semoga Allah meridhoi segala upaya yang memajukan seluruh kegiatan pendidikan, dakwah dan sosial, serta usaha di lingkungan Al-Azhar. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita atas nama pengurus kami membuka acara ini. Semoga acara penguatan kepala sekolah ini berlangsung dengan baik dan lancar, dan semoga seluruh kepala sekolah mendapatkan pencerahan dan tambahan knowledge, mungkin sharing pengalaman daripada narasumber, bagaimana kita insya Allah mengembangkan leadership yang kuat, karena leadership yang kuat ini insya Allah akan betul-betul menjaga sustainabilitas sekolah-sekolah Al-Azhar ke depan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmad Husin Lubis, mewakili pengurus YP Al-Azhar yang telah menyampaikan arahan serta membuka acara ini. Bapak dan Ibu, alhamdulillah secara resmi pembukaan sudah selesai. Maka selanjutnya kita akan masuk ke sesi materi pertama. Tapi mohon izin untuk menyampaikan sebuah pantun Bapak Ibu ya, untuk mencairkan suasana sedikit lah. Nanti biasanya ada peserta yang punya koleksi pantun lebih banyak. Yang pertama pantunnya adalah berangkat kerja jalannya cepat, jangan lupa lihat kanan dan kiri. Selamat datang peserta diklat, mari bersemangat mengembangkan diri. Satu lagi Bapak Ibu, biar dua lah. Biar kuat boleh minum susu Ovaltine. Lebih enak sambil makan roti coklat. Walaupun diklat dilaksanakan secara online, semoga tetap jadi amal dan ilmu yang manfaat. Baik. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Husin Lubis, Bapak Jahrudin yang sudah membuka dan memberikan pengarahan, dan selanjutnya kepada Bapak Haji Gunanto untuk masuk ke sesi pertama.